Ya. Mantap anjing. Oke, makasih teman-teman udah datang ke acara hearing sessionnya The Melting Mind juga dan apa namanya? Saya sebagai tuan rumah di sini, Dini Kopi, mengucapkan selamat atas keluarnya lagu yang baru, Possessing the Witch, ya kan? Menyerupi penyihir, ya. Yeah. Dan ada harapan sebenarnya dari hearing session ini secara pribadi dari saya, memotivasi untuk bergerak lagi para musisi Gunung Kidul yang sebenarnya punya bakat-bakat terpendam. Itu aja sih. Dan lagi jangan lupa untuk selalu memesan di Dini Kopi. Oke, kita aja. Terima kasih. Selanjutnya sambutan dari Pak Bambang Prianto, monggo Pak. Tepuk tangannya semuanya yang melahirkan artis di sini, artis seniman, monggo. Terima kasih Mas Host, namanya belum tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya sebut semuanya ini teman-teman begitu? Oke, terima kasih. Baik teman-teman semua, saya di sini sebagai apa ya? Agak bingung ya, tapi nggak apa-apa. Yang penting saya sangat mengapresiasi teman-teman, khususnya para musisi Gunung Kidul dan sekitarnya ya, Jogja Raya, yang telah berkreasi sedemikian hebat ya. Menurut saya ini hebat karena sejak rilis pertama itu saya mengikuti terus, sejak rilis pertama sampai rilis kedua ininya apa lagunya The Melting Minds ini saya ikuti terus, dan ini apa ya, bisa membangkitkan rasa apa ya, jiwa kepemudaan saya waktu itu. Jadi tidak merasa tua begitu, tidak merasa tua. Ini sangat hebat ini lagu, jadi sangat inspiratif. Intinya saya ingin menyampaikan saja bahwa teman-teman ini yang masih punya potensi begitu besar dengan apa ya, rata-rata usia yang masih sangat muda. Ini menurut saya sekali lagi menurut saya, seorang pemuda yang akan sukses itu adalah yang berani mengikuti kata hatinya. Jadi yang berani mengikuti kata hatinya itulah nanti yang akan melejit ke depan seperti itu. Ini menurut saya sangat penting, karena seorang pemuda yang tidak berani mengikuti kata hatinya itu menurut saya seorang pengecut. Menurut saya seorang pengecut ya, gitu. Jadi intinya lanjutkan terus kreasi-kreasi yang selanjutnya. Mudah-mudahan semakin mendunia ya, semakin mendunia ini, karena saya lihat juga viewernya itu dari berbagai kota besar di dunia. Ini merupakan sebuah harapan besar menurut saya. Jadi jangan kaget kalau suatu saat nanti The Melting Minds itu bisa pentas di United States of America. Ya. Oke, jadi saya kebetulan ini saya kan agak apa ya, dipercaya oleh Bapak Bupati baru sebagai tim percepatan pembangunan. Nah, ini The Melting Minds ini sudah kami ajak untuk audensi kepada beliau, dan beliau juga sangat support. Nah, tepuk tangan ya. Jadi intinya sebenarnya saya yakin teman-teman semua itu sekarang itu menderita. Menderita kenapa? Nggak ada panggung. Nah, ini sekarang Pak Bupati ini sekarang sedang menunggu kapan bisa menyelenggarakan sebuah event besar. Ini sudah ngantri artis-artis baik dari lokal maupun dari Jakarta nasional. Ini sudah ngantri. Insya Allah nanti The Melting Minds akan kami
ajak untuk pentas pada saat beliau sudah ada izin untuk melakukan pentas ya gitu. Oke. Dan terus jalin terus ini apa namanya link-link yang ada, termasuk saya lihat dari beberapa pihak nih tadi ada dari Frogstone, dari apa namanya ini namanya sulit-sulit saya jadi agak susah menyebut ini, terus dijalin apa namanya komunikasi dengan berbagai pihak yang insya Allah nanti pasti akan punya peran masing-masing untuk mensupport kegiatan selanjutnya. Demikian saja, yang jelas lanjutkan. Saya sangat senang. Terus berkreasi, ikuti kata hati terus ya. Oke, demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih dari sambutan dari Pak Bambang Rianto tadi. Ikuti kata hati ya, yang di garis bawah. Ya. Yang nggak ikut pengecut. Oke. Dan malam hari ini kita berkolaborasi dengan berbagai pihak, terutama dari Orion, Dini Hari Kopi, terus ada musik Jogja juga, ada Bone Records. Oke, gitu. Dan selanjutnya di sini akan dipimpin acara ini oleh Mas Desta dari musik Jogja. Untuk Mas Desta, tepuk tangannya ya buat Mas Desta. Bawa kopinya Dini Hari Kopi, keren kali. Babang Rangga. Oh gitu. Aku ya. Langsung lanjutkan. Mana kan? Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Sembari menunggu mereka diskusi soal tempat duduk. Panggung ini mengingatkan saya sama kelompok pencapir. Bagi teman-teman 90-an yang dulu rajin nonton TVRI kayak gitu tuh, selalu ada program-program kayak gini yang dilakukan oleh pemerintah. Oke, saya Swadesta Rewasesa, bisa dipanggil Babang Rangga dari Siksa Mantan Indonesia. Malam ini saya dijebak sama bangsat-bangsat ini. Oh, katanya udah acaranya rock and rollan wae, ra apa pokoknya lesehan, sak senengmu, sak kemengmu, pokoknya nyocot ya. Taunya ada panggung begini. Tiba-tiba ingat Harmoko gitu loh. Ya, Melting Minds. Nah, Melting Minds sesuai dengan namanya ya, artinya meluruhkan logika gitu. Begitu juga dengan tempat ini ya, katakanlah teman-teman ini berhasil membohongi banyak orang, meyakinkan banyak orang bahwa ini rock and rollan banget, taunya kalau mencapir. Jadi saya bisa mengerti kenapa namanya Melting Minds gitu. Itu ada satu buku yang ditulis sama orang Gunung Kidul, judulnya Gunung Kidulan. Tebal bukunya 853 halaman. Ya, 853 halaman. Nama penulisnya dirahasiakan, tapi dalam buku itu dia menulis namanya Wong Gunung. Nah, di situ dia memuat banyak sekali kebudayaan Gunung Kidul, Wonosari, dari mulai makanan sampai kisah-kisah urban, folklore dan lain-lain. Dan kalau teman-teman perhatiin liriknya The Melting Minds di Possession of the Witch, ini adalah cerita folklore. Adalah cerita folklore yang punya seri-seri berikutnya atau sudah didahului oleh seri pertama waktu di single The Snake, kalau nggak salah. Nah itu, sebelum kita hearing Possessing the Witch gitu, teman-teman ki kenalan sih semuanya itu Melting Minds ki ngopo ben-benan gitu, ngopo terus itu kenapa konsepnya bilang Wonosari psychedelic gitu, Wonosari sound kayak gitu. Terus kenapa pakai 2 drummer kayak Hidden Orchestra, Grateful Dead dan lain-lain kayak gitu. Kenapa dulu sih sebelum kita hearing tuh soal band ini?
Perkenalan dulu aja ya. Ya, perkenalan dulu. Saya Yafet Yerubian di ya, halo. Yang megang sin sama vokal 2. Sekian. Vokal 2 ya, sin sama vokal 2. Ya, pegang mic loro nih. Ya, nama saya Restu. Saya Bas, oh, paling ganteng ya, Bas. Tepuk tangan dong buat Restu. Ganteng kalau sendiri nih maksudnya. Waduh. Masa data ijolan. Pasti musisi noise nih ya. Oke. Temannya Indra Menus ya. Oh, wis. Gue mau semono tok. Oke. Thank you. Oke, saya Christian Gratia di sini sebagai drummer 2. Drummer 2. Drummerku diam aja. Oke. Jadi di Indonesia Melting Mind ini band kedua yang pakai drummer 2 ya. Satunya pas band. Ya. Ngomong sih. Saya amat bagus. Gitar ya. Oke. Raine wis kayak seteman gitu. Halo, saya Wawa di drum. Drum 1. Oh, harusnya dia drum 1. Iya, kita drum 2. Ada 2 drum. 2 drum ya. 2 drum. Lanjut. Nama saya Dandi. Main apapun yang bisa dimain di sini sih. Kayak ngelengkapin yang kosong-kosong aja. Apa? Lengkapin yang kosong-kosong. Nah, pakai itu disabotase terus ya. Sabotase. Jadi ada silop terus. Nama saya Dandi. Saya di sini cuman main ya sesuatu yang kosong di sini lah, apapun itu bentuknya, entah mau keyboard, vokal, apa gitar. Saya Owi atau Slinky Bones. Saya gitaris juga. Senior ya? Oh, enggak. Sama vokal. Sama Kebetulan penulis lagu. Wah, kebetulan banget tuh penulis lagu. Iya tuh, jadi Melting Mind ki opo? Soalnya aku menemukan cerita-cerita folklore di Gunung Kidulan itu, oke teks sudah biasa, tapi ini di lagu nih. Nah, sebelumnya kita bahas tentang Hearing Session itu apa dulu aja ya? Oh iya. Karena ini kayaknya pertama kali sih di sini kita hearing. Kalau menurut Mas Disa itu gimana? Gue nanya gue aja nih. Ini cenasu, bener deh. Enggak, maksudnya Iya benar. Hearing duluan. musik itu kan produk budaya yang sangat luas ya. Musik itu produk budaya yang sangat luas. Dia bisa ditarik kemanapun, dia bisa dijadiin apapun. Dia bisa sifatnya juga banyak. Dia bisa difungsikan sebagai media hiburan, media entertain, terus obat dan segala macam. Tapi juga bisa ditempatkan sebagai kajian. Nah, kajian musik sebagai kajian, dan hearing session itu juga salah satu ruang di mana musik itu benar-benar dikaji. Jadi tidak hanya sekedar didengarkan dan segala macam. Karena dalam musik itu sendiri, apalagi band-bandan tuh memuat banyak hal kan. Mulai dari ada proses demokrasi di dalam band. Ada proses demokrasi, kita belajar berdemokrasi di situ. Yang paling sederhana, bikin lirik, bikin sound, bikin ini segala macam tuh negosiasi yang tidak mudah. Lalu ada banyak pemikiran, ada banyak cerita-cerita yang diangkat, ada misi di dalamnya. Jadi satu lagu, band yang punya satu lagu, tapi lagu sendiri, kemudian itu dikaji, nilainya tuh berpuluh-puluh. Cek. Apa itu, jadi nilainya tuh jauh lebih oke daripada kita membawakan nah daripada kita membawakan lagu orang lalu bangga atas pencapaian itu. Kalau bawain lagu orang, apa yang dikaji? Saya nggak tahu apa yang dikaji ya, karena itu lagu bukan milik si musisi sendiri. Tapi ketika kita bikin musik sendiri, bikin karya sendiri yang membawa sekali banyak hal, seperti yang dibilang tadi, ada proses demokrasi, ada pemikiran, ide, cerita teman, restu orang tua bahkan, dan segala macam, itu nilainya bakal jauh lebih oke. Di situ salah satu fungsi kajian musik dalam hal ini hearing. Mungkin teman-teman ada ini juga, ada tanggapan lain juga. Sebelum Melting Mind sih. Ya sebelum hearing. Oke. Kenapa saya bikin
acara hearing session ini di rumah, cek di rumah karena aku rasa kondisi di Wonosari ini kayaknya perlu suatu edukasional di bahwa musik itu tidak perlu main, tidak perlu perform lah maksudnya, tidak perlu kayak oke lah kita senang-senang terus, tapi ada sesuatu yang perlu dikaji karena mungkin kami punya insight yang mungkin bisa dibagikan atau kalian punya insight dibagikan ya, makanya kita pengen ngadain acara itu di sini gitu sama ya, karena kita belum pernah ada acara di rumah ya, karena Melting Minds itu dulu memang kita banyak teman yang bukan dari Wonosari, tapi waktu itu saya ingin bikin band ini atas asalnya adalah Yogyakarta, tapi salah satu orang yang meyakinkan saya adalah Agus, karena dia ingin guys, ini band dari Wonosari karena di Jogja sudah terlalu penuh band-band seperti itu. Wah ya kenapa? Karena juga kita bikin konsep ini juga di Wonosari gitu, dan teman-teman menyetujui itu ya, jadilah Melting Minds. Ya itu, terus konsepnya ngapain harus pakai dua drum gitu? Sisi nyumbang senar, sisi nyumbang tom, apa ya gitu maksudnya? Gimana Pak? Oh dulu Pak, coba Pak. Dijebak ngono to, ya wis metu wae jawab ngono to. Dijebak terus ngopo dijebak? Cerita. Cek. Kenapa kita pakai dua drum ya? Awalnya benar-benar dijebak. Penawaran pertama kan aku ditawarin buat jadi manajer. Oh ya? Ya. Biar mereka kaya ya? Gak juga, saya masih miskin. Terus akhirnya mereka manggil si siapa ya? Kamu ya? Ya kamu. Gratia, Mas Gratia sebagai drummer utama. Drummer utama yang udah jago. Sedangkan saya terakhir pegang drum 2008. Dan itu masih jago ya? Enggak juga. Enggak juga. Akhirnya diajakin Owi, mau nggak kamu selain manajer ya? Kalau manajer itu mungkin udah obrolan sebelumnya, udah sebelum ini jadi dia udah ngajakin aku. Wah kamu besok tak wanti-wanti buat jadi manajerku, bandku, entah itu apa. Itu belum ada Melting Minds. Setelah ini jadi kita ada sesi rekaman di tempatnya Mas Momo, Momo Zima. Oh, saya kira Momo ini. Bisa. Lawas. Iya, Momo taruh. Akhirnya ditawarin, kamu nggak jadi drummer lah, kan udah ada, kita pakai dua drum. Lah, terus aku kan gini, apa ya? Aku pengen kamu bersenang-senang di sini, katanya gitu. Tapi sampai sekarang enggak. Enggak seneng Pak. Mumet, Enggak seneng Pak. tertekan. Kenapa? Berarti di dua lagu ini ada suaramu juga, suara drummer juga. Apa enggak? Oh, nanti Baru bagi? teknisnya kita bakal bahas ntar aja. Oh, ntar aja ya? Ntar aja, lebih Mikir dalam. jawabannya sih, nanti baru diomongin. Ini alasan kenapa dua drum dulu ya? Iya. Oke. Oke, langsung aja. Apa? Langsung aja kita hearing. Oke. Langsung aja kita hearing. Ini lagu kedua The Melting Minds. Possession of Possessing the Witch. Football. Oke, Possession of the Witch. Oke.
buat The Melting Minds di posisi The Witch yang lebih keras. Oke, sebelum kita tanya-tanya, aku sengaja pengen denger impresinya teman-teman langsung. Ini kali pertama diputar, kali pertama hearing di sini, dan aku pengen denger impresinya teman-teman. Mungkin Mas Wasis deh. Kok langsung aku? Iya dong, tadi kan udah bisik-bisik. Ih, aku pokoknya pengen impresi pertama ya deh. Oke, aku bilang kayak gitu. Mas Wasis, dia di GYK, dia drummer guyup Yogyakarta, dia anak asli Gunung Kidul juga, Akamsi. Lalu juga dia produser musik. Apa yang terbayang di kepala Mas Wasis mengenai lagu ini? Impresi pertamamu apa? Aku teringat band-band di era psikodelik ya. Itu apalagi yang single sebelumnya saya juga cukup mengikuti nih, yang The Snake ya. The Snake. Itu lebih sangat deket banget tuh yang The Snake tuh sama The Doors. Kalau aku impresiku saat itu langsung kebayang The Doors, band-band tahun 60-an 70-an ya. Iya. Terus kalau yang ini memang ada apa ya? Ada inovasi yang lebih dari single yang pertama dengan lebih ngebeat. Mungkin juga teman-teman Melting Minds biar pendengarnya merasa istilahnya tergugah semangatnya, spiritnya dengan beat yang lebih cepat. Karena yang di pertama itu kan lebih langsam ya. Ya. Itu single pertama mereka tuh seharusnya mau dirilis sebelum Ramadan. Iya tuh pakai rebana. Biar terbawa. Karena ada sentuhan gambusnya kental gitu ya. Iya. Ya itu impresiku saat mendengar ini jadi teringat era-era psikodelik. Gitu. Macam The Doors, Scream gitu segala macam. Iya. Ada lagi? Banyak sebenarnya. Apa? Diomongin aja. Apa ya, lucunya gini, dan lucu sekaligus menarik, dan nggak tahu ini apa ya. Orang Gunung Kidul, wong Wonosari, tapi musiknya psikodelik. Pasti kan ada proses perjalanan yang sangat panjang. Iya. Ada proses perjalanan musikalnya, ada proses imajinasinya segala macam. Ya sekarang kan informasi kita bisa dengan cepat dan dengan gampang bisa mendapatkan referensi ya. Iya. Tapi kan suatu daerah pasti akan berpengaruh ke manusianya. Nah, cuman pertanyaanku di sini untuk teman-teman Melting Minds, kenapa bisa membuat musik seperti ini yang ini koyoknya nek dominan wong Wonosari ngono koyo Rawangun ngono gitu. Bahasa Inggris bener. Lek wong Wonosari panganane telo walang. Hama pun dimakan. Nasi berkat ya. Tapi ya, ini menarik. Ini menjadi fenomena yang menarik. Berarti kan ada kalau aku menyebutnya ada rekaman memori imajinasi, ada memori rekaman tubuh atau motoriknya teman-teman yang sehingga bisa outputnya seperti ini. Nah mungkin ini nanti bisa di breakdown sama teman-teman Melting Minds, terus bisa diinformasikan. Karena ketika itu bisa di breakdown, akhirnya kan bisa menjadi cara atau metode. Nah metode itu ketika dibagikan, mungkin teman-teman yang lain juga akan bisa mengcapture atau mendapatkan insert dari caranya teman-teman Melting Minds untuk membuat karya. Iya. Nah itu menariknya, hearing season adalah seperti itu. Yep. Saya sepakat dengan Mas Desa tadi bahwa sorry Mas Rangga. Oh Mas Rangga, oke. Ya. Manut. Oke Mas Rangga. Saya sepakat dengan Mas Rangga tadi bahwa musik ketika dikaji akhirnya dia akan menemukan banyak hal di situ. Kalau saya mengistilahkan musik itu kan bagian dari seni ya. Jadi seni atau musik atau seni yang lain itu mempunyai multi layer. Multi layer dari musiknya sendiri itu kan udah banyak banget. Di musikalnya itu ada harmoni, ada ritme, ada segala macam. Nah, terus di takaran yang lain ada filosofi ya. Terus ada organologi, bahkan sampai scientific atau yang sifatnya ilmu pengetahuan. Nah, kalau dibiasakan seperti ini dengan adanya hearing season, terus kita berdiskusi, berbicara, ngobrol, itu mungkin akan bisa menemukan lapisan-lapisan itu tadi. Nah ini akan menjadi menarik untuk menjadi modal ke depan bagaimana nanti suasana musik khususnya di Gunung Kidul dan di Indonesia. Terima kasih. Oke, tepuk tangan buat Mas Wasis. Jadi intinya musik tuh nggak haram. Oke.
Ada lagi yang pengen mengemukakan impresinya? Oh, Tian ternyata. Kita sesi bebas loh. Impresimu, Tian? Sorry tadi nggak lihat kue angkat tangan pertama dari konsesnya. Gimana ya? Halo, sebelumnya perkenalan dulu, saya Rayo Ratian. Bandnya. Oh, band saya Ruam. Sama. Kebetulan ada gitarisku di situ tapi hilang, nggak tahu di mana tadi. Impresi pertama aku waktu denger lagu ini, setelah sebelumnya denger lagu The Snake, yang mendayu-dayu sing koyo ngono kuwi, tiba-tiba denger Possessing the Witch. Asu, kok iso kok kalian bisa bikin musik kayak gini gitu loh. Aku sebetulnya secara pribadi kalau dibilang terinspirasi nggak juga, tapi sebetulnya terpancing untuk kalian tuh bocah-bocah Wonosari. Nih kena ada sedulurku, ada Yafet, ada Owi, ada Bagus juga. Yo, ada atmosfer yang menyenangkan ketika dengerin Possessing the Witch. Ada marahnya, aku ngerasain marah, aku ngerasain curiga di situ. Gimana caranya kalian transfer energi sebesar itu ke pendengar? Aku nggak tahu ya dengan pendengar-pendengar lainnya, tapi ada energi yang tercurah di situ dan aku pengen iso koyo ngono kuwi. Selain pesannya, mungkin kalau pesan karena ini bahasa Inggris nggak semuanya mampu berbahasa Inggris atau mengartikan makna bahasa Inggris, tapi sing jelas aku ketransfer energi nih. Energi lunjak-lunjaknya ada, energi positifnya ada, bahkan energi marah-marahnya ada. Ini nggak biasa. Yang biasa aku bertahun-tahun, aku dulu band-bandan sama Yafet juga sama Restu. Dana nggak disebut? Hah? Dana nggak disebut. Oh beda, itu Jogja, bukan Wonosari. Oke. Itu Jogja. Jangan memulai gogon di tempat yang Oke. gitu ya. Tuh lali tekanan itu. Aku dari 2000 berapa, Pat? 2014, 2013 saya band-bandan di sini juga. Nggak ada energi semacam ini, nggak ada. Yang jelas nggak ada energi semacam ini yang terpancar dari beberapa band yang sudah aku lihat. Baru Melting Minds yang kayak gini. Mungkin nanti bisa dijelasin sama teman-teman. Piye cara proses kreatifmu kok iso membuat atau mengkomposisi musik semacam ini sing energine ngene yang sebelumnya aku hanya lihat di Led Zeppelin, aku bisa lihat di Cream, aku bisa lihat di ya band-band psychedelic era 1969 sampai 1973 yang aku idolakan ngono kae. Kira-kira gitu Bapak Rangga. Oke, itu dia Tian dari Ruam Indesiler gitu pokoknya. Nggak pakai Indesiler Mas. Oh iya ya. Cek. Oke, terima kasih. Sebelumnya di sini juga ada band lokal Wonosari juga. Oke. Di sini ada Berkah Liar, ada Berkah Liar. Oh, tepuk tangan buat Berkah Liar. Terus ada siapa lagi tuh ya kamu? Albisai, ada Get Wilson juga. Panglima Kumbang juga. Terima kasih semuanya udah datang. Tepuk tangan dong buat teman-teman yang udah datang. Tuh kudu diminta impresi juga, wih. Iya, harusnya. Soalnya beberapa tuh ada yang bilang Wonosari Son gitu. Itu. Ada yang mau kasih feedback teman-teman? Untuk kami yang ada lah Get Wilson kayaknya Get Wilson mana Get Wilson? Nah, itu yang di belakang. siapa? Get Wilson atau siapa? Nah, itu tuh. Brewo, mirip Jamal Mirdad zaman dulu. Benar. Cek. Iya gimana? Iya. Mas, aku pengen tahu nih, kami pengen tahu impresimu ketika pertama kali dengar Possessing the Witch ini kayak gimana? Kalau menurut saya pribadi ya, kalau sama teman-teman kayaknya mungkin bisa beda. Tapi kalau saya pertama denger tadi kayak lagu video game, kalau ketemu final boss kayak gitu. Oh ya, Metal Slug ya berarti. Kalau main video game level 50 lawan boss di stage 50, kayaknya lagunya bakal kayak gini mesti. Oh, oke. Lebih dekat ke game ya berarti ya? Menurutku sih tadi kayak gitu. Oke. First impression. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Lagi dong yang lain. Yang band-band yang lain. Ada yang lain mungkin?
Mas Dendra, berkah liar yang dirahasiakan identitasnya. Teman-teman berkah liar mungkin. Nah itu dia yang tunjuk tuh. Gas. Iya ayo dong. Nah itu dia. This is the time for cangkeman pokoknya. Iya. Betul. Ini hearing tuh kalau jelek gitu. Kalau bagus begitu. Gak apa-apa. Dapat hadiah. Bagus ya. Oke. Ada lagi? Coba. Gue ada Mas Dodot anak soleh. Nah itu Mas Dodot. Tinderannya stop dulu. Ini apa maksudnya kita ini impresinya dulu dong. First impresi deh dengar lagu Passing the Witch. Mas Dendra loh. Ya Mas Dendra. Impresi pertama pas denger Possessing the Witch ya apa ya, takjub lah dengan karya-karyanya teman-teman The Melting Mind, karena selain bahasa Inggris full juga lirikalnya itu banyak metafor, banyak kiasnya, enggak lugas, jadi yang ngenternai kudu mikir juga, enggak gamblang gitu loh. Lirikalnya oke. Secara musik juga menurut saya yang pertama di Wonosari sih yang kayak gini, ada psychedelic, ada sedikit stoner, rock and roll, komposisinya oke. Oke, terima kasih Mas. Tepuk tangan dong. Nggak lengkap, nggak komplit kalau teman media itu juga belum ikut. Kalau bahasa Kelomben Capir itu rembuk ide. Mas Agus Wardiman, coba. Impresimu. Selamat malam teman-teman The Melting Mind. Selamat malam. Dan teman-teman Wonosari. Pertama-tama selamat atas rilis singlenya kedua. Nah ini aku cukup mau ngucapin terima kasih untuk kalian telah membawa sisi nostalgia saya waktu kecil melalui beat-beat di single kedua ini. Aku kayak dibawa ke soneta awal, dimana mereka sangat dekat dengan musik pengaruh dari Deep Purple ya, nggak bisa lepas gitu. Dari scene-nya ritme gitarnya gitu. Kue cilik tahun piro berarti Gus? Tahun 70 Highlander berarti? Ya, aku 90-an tapi tumbuh dengan musik soneta dari bapak. Oke. Nah, tapi yang dulu-dulu kayak gitu kan cukup agak ke psychedelic juga kan sebenarnya. Nah itu impresiku yang untuk single keduanya itu cukup terobati kayak gitu, diajak ke masa lalu kayak mengingatkan kembali kayak gitu. Terus kalau untuk musikal aku nggak bisa komentar banyak karena nggak tahu lebih dalam tentang musikal. Seperti itu. Tapi yang aku mau menyampaikan itu sisi keberanian kalian dengan dari Wonosari membawakan psychedelic rock kayak gitu. Itu cukup pesanku sih harus dikonsisteni sih kayak gitu. Jangan yang single kedua ada versi reggae-nya gitu kan, untuk hiburan aja kayak itu oke juga kayak gitu. Tapi kalau dari aku sendiri, dari yang dengerin dari awal, harapannya sih tetap konsisten seperti itu dan jangan malu selalu membawa nama daerah asal kalian kayak gitu, Wonosari, Gunung Kidul gitu. Karena DIY nggak hanya Jogja, Sleman aja kan, ada Gunung Kidul kayak gitu. Terus tetap receh di media sosial. Itu aja. Makasih. Oke. Agus YK Weekend. Oke teman-teman, itu tadi impresi yang ternyata terselip dua pertanyaan besar. Yang pertama, musik Melting Minds itu tersusun dari banyak referensi, entah referensi musik, referensi pengalaman atau pandangan hidup teman-teman dari kecil sampai sekarang. Tapi yang ditanyakan Mas Wasis tadi adalah kewonosariannya itu ada nggak sih? Di sisi mana kayak gitu? Nah, lanjut ke pertanyaannya Sitian. Ini terasa seperti live. Live tentu saja
kita mudah menangkap energi orang yang lagi manggung ya, yang lagi live dan segala macam. Tapi bagaimana cara kalian memindahkan itu semua ke media rekam? Biajinya itu dua. Ya kan kayak gitu kan ya? Nah itu dua itu tadi. Ya kalau pencampur sedang berembuk. Itu. Kalau pencampurnya sedang berembuk. Malah kalau mencapir kemarin Pak Harto. Oh ya. Yang apa tadi? Sorry. Yang Mas Wasis. Mas Wasis tuh ke Wonosarian itu seberapa besar sih di lagu ini? Pengalaman kalian selama di Wonosari itu kok bisa? Di mananya gitu? Mungkin apa ya? Aku akan nggak apa ya, kita cerita dulu latar belakang. Nggak apa-apa. Latar belakang. Oke, aku bakal cerita tentang itu. Jadi aku lama di Jogja itu dari tahun 2012 sampai tahun 2019 akhir ya, dimana tahun 2019 itu aku harus pulang ke rumah karena ya suatu kondisi aku harus pulang ke rumah gitu. Sebelum itu aku kan terakhir ngeband kan tahun 2017, bandku dulu The Dolls, dan semenjak itu aku kita nyaris bikin band ya waktu itu. Iya, kita juga nyaris bikin band tahu. Alhamdulillahnya. Iya, aku tahu. Terus waktu itu aku tuh pengen cari alter ego ku sendiri sebenarnya. Dari 2017 itu aku mulai mencari-cari apa sih yang pengen aku cari, sampai akhirnya aku pulang ke Wonosari itu. Ya ternyata di Wonosari aku bisa berkontemplasi dengan mencari apa yang ada di dalam diriku gitu. Terus aku kan waktu itu ke Jakarta nonton konser band gitu, dan aku ketemu Dandi waktu itu, dia masih di Jakarta dan aku nginep di tempatnya, dan Dandi itu adalah salah satu trigger untuk membuat aku bikin karya. Ayolah bikin karya, apa aja tak bantu. Dan aku kayaknya udah memuncak klimaksnya ini, dan akhirnya, tapi aku nggak punya alat sama sekali. Ini aku rekam semua lagu di rilisan The Melting Minds itu dengan alat yang bener-bener seadanya teman-teman. Jadi dan skill yang seadanya banget ya ngerti. Kalau skill seadanya itu merendah itu nggak usah didengar. Skill recording coy, mungkin kita bisa main gitar, skill recording. Oke. Kita pun sampai sama Restu tuh apa namanya, kita cari tuh cara rekam yang bener, kita YouTubean dulu gitu, terus dipinjemin apa alat kan sama Dadi. Oke, kita digging, terus akhirnya The Snake itu malah karya pertama yang aku bikin tahun 2018 waktu itu sama proyekan sama Bagus. Dan di The Melting Minds ini aku mencoba untuk mendekonstruksi semua skill yang pernah aku pelajari, dan aku pengen membangun itu semua menjadi suatu komposisi yang baru itu. Jadi kan dulu kan misalnya aku sering main blues atau punk itu tak runtuhkan semua, tak ngambil esensinya sampai kenapa bisa misalnya The Snake itu beat bossa nova terus campur dengan psychedelic itu kan tabrakan banget. Dan ternyata kita mulai itu justru dari lagu yang pernah aku bikin, terus aku ambil energinya, aku kayak kalau di istilah editing itu di stretch lah energinya tuh. Terus aku pulang ke Wonosari, terus ketemu Bagus ngajak Restu yang mereka ada satu band namanya Ruam. Terus ternyata dalam 2 bulan, kurang dari 2 bulan kita tuh udah membuat materi yang sangat cukup untuk sebuah album sebenarnya. 2 bulan? Iya, aku juga kaget. Waktu itu kan kita udah lama nggak ngumpul itu, maksudnya kenalan lagi sama Restu juga. Kita udah sampai bikin materi sebanyak itu. Dan aku cerita proses mengumpulin mereka semua dulu. Terus habis itu Yafet sering main ke tempatku yang sering disebut Boneless atau Bonrek atau kita sebut Boni. Terus aku melihat dia kayaknya ada potensi untuk skill vokalnya, karena di materi yang aku buat itu kan banyak layer-layer vokal yang harus diisi. Dan akhirnya aku ajak, dan di synthesizer itu kan belum ada playernya nih. Aku ajak Yafet yang waktu itu dia tuh blast sama sekali nggak pernah main synthesizer atau alat keyboard lah. Dan ternyata dia mau gilanya gitu.
Terus aku dapat kabar dari Bagus, ternyata Yapa itu latihan scene itu dengan menggambar touch keyboard di warung kopinya di daerah Terminal Lawas. Terus ternyata ya ampun banget loh, ternyata enggak sih kalau kamu gitu. Akhirnya dia ngajak ngomong ngeband. Masa serius banget loh. Gitu ya. Terus sore wait just nanti. Nah, terus aku ngajak si siapa Wawa tadinya untuk apa bantu manage, terus sudah dijelasin tadi kenapa nggak dijelasin sekalian. Kayak iya kasihan ya sebenarnya yang membawa iya kasihan banget. Dari dulu belakang layar gambar aku pengen ngeband juga nggak ada yang bawain, nggak ada yang ngajakin. Terus si Bagus ngajak si Gratia temannya di Jogja satu kampus, terus dia cuma kontrak 1 album, habis ini keluar. Enggak bercanda. Terus ternyata Dani menawarkan diri untuk membantu, aku bantu ikut supporting dalam proyek ini. Terus akhirnya aku memutuskan, oke, kita ngeband aja lah. Waktu itu belum ada namanya, dan apa lirik pun belum ada waktu itu. Dan aku tuh bikin kita bikin musik itu tuh dari musiknya dulu, belum ada liriknya sama sekali, cuman udah ada bayangan energinya bakal seperti apa, ada ceritanya seperti apa. Di sela-sela kita record demo di rumahku, si Bagus cerita tentang sejarah keluarga kami, leluhur kami, bahwa leluhur kami itu di daerah Branjang, di daerah Awis itu konon katanya adalah yang membuat desa itu, terus dia ceritanya berperang melawan gitulah, astral dan akhirnya membentuk desa itu dan membagikan semua tanahnya untuk semua yang termarginalkan seperti itu. Dan akhirnya aku sedikit tertrigger waktu itu karena kenapa aku tidak mengambil energi dari itu untuk membuat konsep sebuah album. Mungkin kalau aku menyambungkan dengan pertanyaan Mas Wasis itu, kalau masalah referensi musik kayaknya itu benar Mas, karena aku banyak sekali mendengarkan musik psychedelic. Ya, banyak sekali. Karena aku juga suka high, nggak denger, pakai aja. Maksudnya dengerin audio yang high. Iya, maksudnya itu high. Nggak pakai aja, nggak denger. Iya. Tubuhnya di sini, otak ini. Terus obat ayam, terus si Restu kan anak metalhead itu blasting, ya. Terus Bagus referensinya lebih ke grunge, dan kita tuh sebenarnya beda-beda sih referensi musik. Ya kita ambil esensi energinya tuh dari konsep narasi itu, narasi dari cerita-cerita leluhur kami, folklore ya berarti ya. Tapi kita alternasikan jadi sebuah fiksi yang dikombin dengan keadaan yang sekarang. Ya jadilah konsep yang menurut saya ketambah dengan ke-trigger Agus tadi yang mending kamu dari Wonosari, ya emang kita dari Wonosari, why not? Dan ya ternyata kita cukup kaget juga sih kenapa bisa kita mentransfer energi seperti itu dengan respon-respon kalian yang ternyata oh iya juga ya. Masa kan kita kan mendengarkan sendiri terus, ini benar nggak sih, ini powernya dapat nggak sih. Ternyata aku dengar impresi dari kalian, ya aku cukup berterima kasih, ternyata energinya sampai gitu. Ya begitu sebentar. Oke, begitu. Oke, terus yang soal pemindahan energi tadi ke media rekam itu tadi, itu teman-teman tuh emang udah ngonsepin dari awal bakal dengan sound design yang begini akan terjadi kayak gini gitu, atau memang natural pemindahan energi itu? Kalau tadi kan Owi udah jelasin secara ini ya, seluk-beluknya dari versinya Owi tadi kan, ini tercipta dari apa, terus dia dari sejarah apa, dari pengalaman apa gitu. Kalau aku sebenarnya di sini tuh prosesnya tuh banyak kan di sini Mas, yang proses yang kayak Mas Risa sebutan itu, ke transfer gimana energinya ketika ini masih dalam bentuk manuskrip gitu, menuju ke arah sesuatu yang audible gitu akhirnya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak, hati-hati di jalan.
Nanti Owi kami rawat di sini. Terus. Jadi kalau aku tuh metodenya sebenarnya apa ya Mas ya? Trial and error sih akhirnya ya. Emang kelihatannya gampang didengar ya, tapi ya aku kayak trial dan error dengan pengalaman yang dulu pernah kayak gini. Oh ternyata gini. Ternyata aku sebenarnya di sini tuh mencoba sesuatu yang secara aku sendiri pun belum pernah tak lakukan gitu. Jadi mempersulit diri sendiri sebenarnya, mentransfer energi manuskrip itu menjadi itu dari dulu gue lakuin dan iya sebenarnya mempersulit diri rekaman. sendiri. Nah akhirnya ketika mereka record awal demo itu kan aku masih di Jakarta, itu kan kirim-kiriman data sama Mas Akhir itu. Nah, terus aku ngasih saran, aku baca liriknya kan, terus gini nih. Terus akhirnya aku ngasih itunya ke Owi itu, clue-nya itu per kata. Jadi kayak misal di sini tuh misal Possessing the Witch gini tuh per kata ini kayak misal I welcome Queen of Witches gitu. Terus ya yang di welcome tuh apanya secara musikal. Yang di Witches-nya tuh apa gitu. Terus si Give Me Angry Gazes tuh ya angry-nya dalam bentuk apa. Jadi bener-bener dalam titik-titik yang kecil gitu kayak misal bagaimana kata itu bisa direspon ke dalam bunyi. Iya. Makanya kayak akhirnya ketika akhirnya kalau yang paling kelihatan tuh sebenarnya kan di bagian proses nih ya sebenarnya kayak I was possessed, oke lah I was possessed kemudian ceritain masih dalam sudut pandang orang pertama gitu. Terus yang bagian kedua si was possessed aku pindahin translate suaranya jadi suara yang cewek gitu. Terus pemilihan kayak gitu. Terus ntar akhirnya kayak di bagian-bagian apa perpotongan itu ntar ini tuh ntar mainnya kita tuh harusnya mainnya kayak gini main gitu biar sinkron gitu karena aku tuh sebenarnya pengen apa ya punya lagu tuh yang dinikmati tuh secara utuh gitu, yang nggak cuman masalah ini tuh cuman bagus solo gitar itu iki apik meng tuduhane fill in drum itu gitu loh. Aku malah sebenarnya pengen itu secara utuh gitu, yang makanya yaitu teman-teman di sini tuh tak ajak dalam sebuah gerbong yang menyulitkan diri sendiri gitu sebenarnya. Kayak sebelum rilis ini kan kita kumpul apa ya, aku balik gitu kan, pertama kali ikut session latihan sama mereka gitu kan, itu tuh langsung tak ini sih ketoke sesuk nek lagune wis tak aku kan ngaransemen lagunya ini kan melting kan gitu kan. Ini kalau udah diaransemen ntar kayaknya latihannya balik ulang dari nol gitu. Soalnya bentuknya beda gitu. Karena kita kayaknya kalau fase bermain musik untuk memuaskan diri sendiri itu betul emang. Dan tapi pembagian balancingnya antara membagikan dan dibagikan itu loh, maksudnya untuk membagikan energi dan menyerap energi itu juga harus seimbang gitu. Nggak semata-mata aku pengen soal egoku dalam musik ini terpenuhkan, juga aku tak pokoknya bagian ini guling-guling tekan 3 meter gitu. Maksudnya oke lah, aku sesuatu yang sangat scripted gitu loh. Ketika kita ngomongin karya musik dalam bentuk yang produk budaya itu kan akhirnya semua dalamnya itu apapun bentuknya, entah kita mau ngeklaim itu jamming apa kan sebenarnya scripted semua Mas akhirnya. Kayak semuanya tuh full of konsep gitu. Ketika kamu ngomong karyamu apa tuh nggak berkonsep, bahkan nggak berkonsep itu adalah konsep gitu loh. Akhirnya kan ke situ larinya. Karena sudah ada bentuknya ya. Iya, karena kan dia yang melahirkan ya forma gitu kan, melahirkan forma gitu. Jadi tetap akhirnya prosesnya yang teman-teman di sini aku sebenarnya salut banget sama terus apa ya Fed yang Fed kamu belajar lagi backing vokal. Ini ntar kita isinya kayak gini di Possessing the Witch. Oh iya dia ngulik beneran tuh, besok datang bisa itu. Terus si Gratia gitu kan sih. Dia apa akhirnya kan harus membagi permainan aja karena drumnya 2 yang dalam rangka mempersulit diri sendiri itu lagi gitu kan. Terus ini piye iki mainnya ben nggak saling tabrakan dan nggak saling berebut lah ibaratnya gitu kan. Terus gitarnya 3 yang dalam rangka mempersulit diri sendiri lagi gitu kan. Akhirnya pembagian itu tuh akhirnya scripted. Apapun ketika si Bagus tuh sebenarnya juga ntar bisa bercerita soal perambatan energi juga, karena dia berperan juga di sini sebagai istilahnya manajer musikalnya lah, internnya. Secara intern tuh dia tuh yang ngatur kok iki ketoke kurang latihan, ketoke gue kurang apa tuh ada di Bagus tuh. Wah, ada HRD-nya ternyata. Iya. Kira lagi ada masalah apa gitu. Cerita saya sama bapak. Jadi sebenarnya per part itu Mas dalam pembuatan ini tuh di aransemen tuh memang apa ya, di waktu itu tuh apa yang kita usahakan secara maksimal lah istilahnya gitu. Jadi benar-benar kita tuh ya memang kita sangat terbiasa dengan menyulitkan diri sendiri gitu.
yang akhirnya memang ya dadi ngoyo bikinnya itu tuh. Cuman lagunya Melting tuh kalau aku secara pribadi tuh pertama kalinya bahkan secara diriku tuh nggak malu sama lagu yang tak buat gitu loh. Kayak dalam pertama kalinya tuh aku tuh nggak malu dengerin laguku sendiri ke orang lain juga gitu. Kau pernah malu? Maksudnya pernah ada fase udah. Oh pasti dong, gitu ya. Dan bahkan maksudnya baru ini tuh aku nggak malu gitu untuk aku punya lagu karena aku mengaminin sendiri bahwa Possessing the Witch itu adalah keringatnya kita yang semaksimal mungkin di saat itu gitu. Dan itu kayak kita sebenarnya pengen bikin ini tuh juga sebenarnya dalam rangka bukannya langsung lo pengen iki apa dikenal lo enggak, sebenarnya lebih ke mengamini kita kalau kita tuh sebenarnya mampu kok, maksudnya membuat karya yang memaksimalkan di saat itu dan kita mencintai karya kita sendiri gitu. Karena menurutku kayak akhirnya energi yang dirasakan itu ketika kita mencintai lagunya kita sendiri tuh barangkali itu jadi bensin buat orang lain juga, jadi kerasa energinya itu karena kita bertujuh ini tuh sangat mencintai lagu kita sendiri juga gitu akhirnya. Dan itu mungkin kerasa ke orang. Mungkin sebenarnya sesimpel itu loh ya, maksudnya sebenarnya nggak teknis sing muluk-muluk banget gitu loh, nggak yang wah iki harusnya gitarnya pakai sing wah sajane mungkin nggak itu, tapi apa ya kebetulan kita bertujuh tuh kayak udah band-bandan sajane main musik iki jarang Mas iki band ini tuh. Kita tuh kebanyakan tuh cuman yo kakean gimmick karo konsep tok sajane. Kakean mikir ke hal-hal kalau gimmick tuh Bowie, aku pernah baca wawancara Bowie sama Musik Keras. Bahwa mereka dia menyatakan bahwa Melting Man ini bukan band teaser-teaseran yang memang nggak suka nganuin teaser ini segala macam. Nah gitu-gitu. 10 hari lagi gitu. Kayak lebaran gitu loh maksudnya. Kayak lagi di tengah Ramadan terus mau lebaran gitu. Bukan band gimmick. Melting Man bukan band gimmick gitu. Artinya kalian band apa berarti tuh? Kok ya latihan tuh saking sibuk banget. Kalau obrolan kita sebelum tercipta lagu nih ya, dulu kan kita tuh sebelum bikin lagu tuh ngobrol dulu Mas, kita ngobrol tok, zoom-zooman itu nggak cerita musik, cerita kehidupan sehari-hari, terus cerita kegiatan sehari-hari dan macam-macam. Karena akhirnya ketika itu aku waktu pertama ketemu Awi, nek kita band-bandan tanpa dengan bonding yang jelas antara orangnya itu tuh percuma. Karena yang kita bangun tuh kita tuh nggak band-bandan main musik tuh, kita tuh kayak kalau dulu tuh kita nyebutnya bertambang gitu loh. Kita bertambang dengan saling mengenal satu sama lain. Wawa dia bisa ngegambar, si Owi secara kebutuhan emosinya terpenuhi, si Yafet dia pengen main musik terpenuhi, aku pun sebagai Porto sing aku kayak ajar-ajaran pengen memasuki dunia profesional sing sound engineering ya wis tak garap dhewe gitu kan. Sebenarnya kita menyerap energi itu yang akhirnya dilambatkan jadi produk itu sendiri. Dan sebenarnya pun tidak terduga juga kayak kita berduduk bersama di sini tuh adalah bukan hal yang pernah kita bahas sama sekali gitu dalam bertujuh ini kayak sesuk iki yo nek lagune keloro dhewe hearing itu bahkan nggak pernah kita bahas. Bahkan dalam tahap beberapa setelah kita rilis lagu ini tuh kita akan main kayak gimana itu bahkan nggak pernah dibahas. Kita tuh nggak pernah bahas kita sesuk yuk manggung yuk gitu tuh nggak pernah dibahas karena aku kayak mikirnya energinya yang penting secara bertemannya ini bertujuh itu merambat dulu dalam produk ininya. Perkara yang belakangan itu kosek lah gitu. Aneh pertama ikin tapi kita nggak solid dan ya percuma juga itu akhirnya mungkin energi itu tuh yang merambat di lagunya gitu yang akhirnya jadi sesuatu yang minimal sebelum ke orang lain tuh kita sendiri bertujuh tuh dengerin lagunya tuh udah sayang sama lagunya gitu. Mungkin di situ sih Mas Adil. Gitu ya. Nah tadi sebelum kita hearing tuh Wawa sempet ini mungkin dia udah ketemu jawabannya. Tiap orang itu punya rasa dalam bunyi yang mereka hasilkan. Aku percaya banget itu, tiap orang tuh punya rasa. Drum apalagi, ya kan? Drummer tuh pasti punya rasa, di pukulannya, ketukannya pasti punya rasa gitu. Nah, di Melting Man kayak gimana? Rasamu atau rasa Tia? Tian. Nah. Gimana? Atau kalian bisa nekan udah kita berdua rasanya emang beda gitu. Cuman gimana caranya bisa masuk ke soundnya, bisa masuk energinya, bisa masuk ke energinya melebur di situ. Sebenarnya kan tadi udah
obrolin panjang sama Dandi toh, gimana kita prosesnya, kita awal ketemu pun nggak ngomongin tentang musik, kita gimana cara mengenal satu sama lain juga. Makanya dari awal pun tak bagi juga nih cara kita evaluasi itu, walaupun belum konsisten ya kita ngelakuin, ada 2 evaluasi yang kita lakuin untuk saling nge-push keluar satu sama lain, keluar aslinya tuh kayak gimana. Akhirnya yang satu evaluasi umum, kita gimana nih, gini bahas tentang bandnya kita. Yang satu evaluasi misu-misu. Oke. Jadi mengantisipasi buat nggak ada obrolan belakang gitu. Udah di sesi itu aku nggak senang sama W, ya udah aku ngomong bajingan gue, aku nggak senang sama kamu, sama Dani, sama semuanya pun harus keluar kayak gitu. Jadi dari situ akhirnya kan kebangun toh. Dan apalagi ini benar-benar baru setahun yang benar-benar latihan kita, setahun ini pun kita masih kebingungan kita mau acuannya ke siapa nih. Aku drum, aku ngikutin dia pun nggak enak sama aku gitu karena aku tua. Gitu. Oh gitu Wak, jadinya selama ini jadinya kayak pekewo itu. Aduh nggak enak ya sama Mas Wawa ya, kalau tak bikin gini ntar usianya gini ntar karena memang kau yang paling dekat dengan genre ini ya. Iya, usiamu gitu Mas ya. Oke, terus paham. Udah akhirnya kan dari situ pelan-pelan benar-benar kebentuk. Jadi saling ngerasa, nggak cuma akhirnya aku ngerasain drumnya Tian, aku pun ngerasain yang lain juga. Oh di part ini karena kita banyak, aku harus mempelajari satu-satu nih, part-partnya sampai vokalnya, aku sampai ngerasainnya kayak gimana gitu loh. Mungkin kalau secara teknis sampai sekarang pun yang tadi tak bilang 2008 aku terakhir beneran ngedrum gitu loh, nggak pernah megang. Sampai terakhir pun aku tanya ke Mas ini sticking bener kayak gimana sih Mas? Akhirnya dikasih bener, kerasa bener gitu loh. Sticking yang bener gitu. Akhirnya gitu kan. Terus berkembang sampai sekarang ya mulai yaitu kembali ke Dandi tadi, kok bisa itu loh, kita akhirnya jatuh cinta sama lagu kita sendiri yang kita nggak malu buat. Dan ini pengalaman pertamaku juga kan, buat ini dengerin nggak capek-capek. Dan sampai sekarang pun kalau kita ngulang-ulang dari single pertama sampai yang kedua, kita pun sendiri nggak capek tuh dengerinnya, paling cuma jengkel aja tuh, part ini menyebalkan kayak gitu-gitu aja. Dan untuk secara teknis lebih ke Tian sih sebenarnya, untuk dia merapikan aku, banyakan dia yang lebih merapi. Mas Wa, kita jajal yang ini yuk gitu. Masih nggak enak, nggak tahu ya, mungkin 5 tahun ke depan lebih kurang ajar gitu. Justru dia yang ngomong ya berarti. Iya, dia yang lebih ngomong dia. Mungkin enggak. Coba dijelaskan secara teknis. Oke. Habis ini kita lanjut ke teman-teman juga. Langsung lanjut ke teman-teman. Apa enggak? Oke, teknis drum sebenarnya. Kalau 2 gitar kan udah biasa banget ya. Udah bagi part abis gitu segala macem. Nah ini drum. Aku pernah nonton wawancara Richard Muten gitu sama si siapa satunya lagi yang di pas band itu ya. Mereka benar-benar menyatukan DB pukulan dulu, cara pukulan dulu, terus ini segala macem. Memang menghilangkan karakter masing-masing demi pas bandnya itu gitu. Kalau menghilangkan karakter, kita kayaknya masih mencari karakter ini. Justru masih mencari. Mungkin gini, kalau dari Mas Wawa pribadi pasti dia punya karakter sendiri. Begitupun aku pasti punya karakter sendiri. Tapi begitu kita udah jadi satu di The Melting Mind ini, The Melting Meme, nah itu kita berusaha mencari karakter yang baru, mungkin lebih tepatnya gitu. Jadi gimana ya? Aku bingung menjelaskannya. Gak apa-apa. Apa ya? Kalau pembagian mungkin lebih ke gini. Jadi sebenarnya begitu aku gabung sama teman-teman ini, kan di situ udah ada
demo sebelumnya, demo dari teman-teman yang udah ada di sini sebelumnya. Ya istilahnya kita sudah mendengarkan yang udah ada, lalu udah ada guide-nya, lalu kita kembangkan dari perspektif masing-masing. Nah, cara ngebaginya gimana? Aku ngambil part yang mana? Iya. Gitu. Biar ada harmonisasinya juga kan. Itu. Biar nggak iri-irian ya. Enggak. Iya, biar nggak irian. Oh, bagianmu solo aku ora. Jangan gue cek SMP band-bandan. Aku solo mau kok band. Kebetulan dia orang Solo. Oh iya. Solo 3. Wah, aku solo 2. Gitu sih paling. Terus di setiap perkembangan langkah kita ada masukan juga dari Mas Dandi, Mas Dandi apa? Aku pengennya gini, maksudnya dia punya usulan gimana caranya kita udah repot-repot menyusahkan diri sendiri gini membangun image punya 2 drum. Ya kalau bisa kita juga ngeliatin ke orang kita itu bener-bener 2 drum. Jangan cuma istilahnya uni solo kita main bareng terus gitu sampai akhir. Itu kan kayak eman, istilahnya eman. Jadi mungkin di beberapa part, terutama di Possessing the Witch ini, Possessing the Witch apa the Witch sih? The Witch ya? Witch ngasih lali sing asli sing di DS pokoknya terus. Nah itu mungkin lebih cenderung kalau pembagiannya ya, lebih kerasa yang kedua daripada yang pertama ya? Iya, lebih kerasa di single yang kedua ini. Jadi Mas Wak, aku ngambilnya gini, mainnya tak nanti mungkin Mas Wak ngisi Oh gitu ya. Gitu ya. Karena pas single pertama kan kita kayaknya masih flat aja ya. Masih flat. Masih takut buat berkembang. Pas yang kedua lebih ayolah lebih nakal lagi lah gitu. Lebih jadi ayo diisi gini. Pas dinakalin malah ambiar ya. Kita berusaha nakal jebul bubar ambiar terus ini loh dicobain ini terus besok lagi dicobain terus gitu. Ya kita mencari titik tengahnya gimana caranya karena titik utamanya itu The Melting bukan tentang 2 drum, bukan hanya seorang 2 drum ini. Nah tapi makanya kita cari titik tengah gimana caranya kita bisa berbagi berdua dulu dan akhirnya kita bisa berbagi juga sama teman bertujuh ini. Oke. Gimana caranya nggak ganggu sama yang Jadi lain. persoalan suara di khususnya di drum itu bukan perkelahian ya. Bukan. Artinya saling mengisi ruang satu sama lain. Akhirnya ada metodenya juga. Metodenya itu kita punya latihan terpisah akhirnya. Iya. Kayak kiper. Oh iya. Ya, oke. Sebelum ke teman-teman kita akan putar 1 kali lagi ya. Kita akan putar Possessing Witch 1 kali lagi. Habis itu kita langsung ajak teman-teman buat diskusi lagi. Oh ya, ada satu fun fact. 2 drum ini sebenarnya keinginannya Dandi dari lama. Aku ingat banget waktu di Swift. Iya, waktu di Swift dia itu pengen bikin band yang 2 drummer biar rasanya ya gitu. Kita pun juga. Iya. Kalau nggak salah aku pernah cerita begitu. 2015. Nah itu, jadi akhirnya bisa tercapai juga sekarang ya. 6 tahun setelah melewati akar-akar yang lain. Nah, kita putar 1 kali lagi ya, habis itu baru lanjut ke teman-teman. Oke.